Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saddam Jaka Abdillah Tirmanidana dengan NIM 2501100502006. Saya di sini akan membawakan materi bentuk lahan berdasarkan angin, larutan, glasial, dan organisme. Baik, jadi yang pertama itu bentuk lahan berdasarkan angin. Jadi definisi bentuk lahan aeolian adalah bentuk bentang alam yang terbentuk akibat aktivitas angin, baik melalui erosi, pengangkutan maupun pengendapan material seperti pasir dan debu. Terus ada juga proses utama. Ada 3, yaitu deflasi, pengangkatan partikel halus oleh angin. 2, korosi, pengikisan batuan oleh pasir yang terbawa angin. 3, deposisi, pengendapan pasir membentuk gumuk pasir. Ada juga energi atau penggerak utama, angin di daerah kering atau minim vegetasi, dan ciri geomorfologinya itu ada 4. Yang pertama itu permukaan berpasir, kedua banyak bukit pasir, ketiga vegetasi sedikit, dan keempat itu umumnya berada di daerah pantai atau gurun. Dan lingkungan pembentukannya ada 3, yaitu gurun, pantai berpasir, dan daerah kering dan terbuka. Ada juga contoh bentuk lahannya. Yang pertama itu gumuk pasir dan batu jamur. Dan contoh lokasi nyatanya itu gumuk pasir Parangkusumo. Dan bentuk lahan berdasarkan pelarutan. Definisinya itu bentuk lahan adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan batu kapur oleh air hujan yang mengandung asam karbonat. Dan proses utamanya, air hujan melarutkan batuan kapur secara perlahan dan membentuk rongga, gua, dan sungai bawah tanah. Energi atau penggerak utamanya itu air dan reaksi kimia pelarutan. Ciri geomorfologinya, banyak bukit kapur, terdapat gua dan stalaktit, ada sungai bawah tanah, dan lingkungan pembentukannya itu daerah batu kapur atau kapur gamping. Curah hujan cukup tinggi, dan contoh bentuk lahannya itu gua kars dan dolina. Contoh lokasi nyatanya itu Kars Maros Pangkep. Baik, selanjutnya itu bentuk lahan berdasarkan glasial. Bentuk lahan glasial adalah bentuk alam yang terbentuk akibat aktivitas glaster atau es yang bergerak. Glaster terbentuk dari tumpukan salju yang membeku dalam waktu lama di daerah bersuhu sangat dingin. Karena beratnya sendiri, es akan bergerak perlahan dari daerah tinggi ke daerah rendah akibat gaya gravitasi. Gerakan es inilah yang menyebabkan terjadinya pengikisan dan pemindahan material batuan. Proses utama pembentukan bentuk lahan glasial terdiri dari erosi, transportasi, dan deposisi. Saat bergerak, glaster mengikis permukaan bumi dan membawa material batuan. Ketika es mencair, material tersebut akan diendapkan di suatu tempat. Ciri-ciri bentuk lahan glasial antara lain adanya lembah berbentuk huruf U, danau glasial, serta endapan batuan yang disebut morena. Lembah berbentuk U terbentuk karena pengikisan oleh glaster terjadi secara luas dan merata. Contoh bentuk lahan glasial adalah morena, siklus glasial, dan lembah U. Morena sendiri merupakan kumpulan material batuan yang diendapkan oleh glaster. Contoh lokasi nyata bentuk lahan glasial itu adalah pegunungan Alpen. Pegunungan ini memiliki banyak glaster aktif yang terus bergerak dan membentuk lembah-lembah glasial. Selain Alpen, bentuk lahan glasial juga banyak ditemukan di Greenland dan Antartika. Selanjutnya, bentuk lahan berdasarkan organisme. Bentuk lahan ini terbentuk akibat aktivitas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, maupun manusia yang mengubah permukaan bumi. Salah satu contoh paling terkenal adalah terumbu karang. Terumbu karang terbentuk dari kumpulan hewan karang kecil yang menghasilkan kerangka kapur. Dalam waktu ribuan tahun, kerangka tersebut menumpuk dan membentuk bentang alam di laut. Selain hewan laut, tumbuhan juga dapat mempengaruhi pembentukan bentuk lahan. Misalnya akar tumbuhan yang membantu menahan tanah dan mengurangi erosi. Aktivitas manusia seperti pertanian,
pertambangan, dan pembangunan juga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Ciri-ciri bentuk lahan asal organisme yaitu adanya struktur biologis, banyak ditemukan di laut tropis, dan terbentuk melalui aktivitas makhluk hidup dalam waktu lama. Contoh bentuk lahan organisme adalah terumbu karang dan atol. Atol merupakan pulau karang berbentuk cincin yang mengelilingi laguna. Contoh lokasi nyata bentuk lahan organisme di Indonesia adalah Raja Ampat. Daerah ini terkenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang sangat tinggi. Aktivitas organisme laut di wilayah tersebut sangat dominan sehingga membentuk benteng alam laut yang indah dan unik. Baik, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa bentuk lahan memiliki proses pembentukan yang berbeda-beda. Bentuk lahan aulin terbentuk karena aktivitas angin. Bentuk lahan kars terbentuk akibat proses pelarutan batu kapur oleh air. Bentuk lahan glasial terbentuk karena gerakan es atau gletser. Sedangkan bentuk lahan organisme itu terbentuk akibat aktivitas makhluk hidup. Jadi perbedaan tenaga pembentuk tersebut menghasilkan ciri khas bentang alam yang berbeda di setiap wilayah. Oleh karena itu, kondisi iklim, jenis batuan, serta lingkungan sangat memengaruhi proses pembentukan bentuk lahan di permukaan bumi. Baik, itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.